Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kalian semua yang yang melihat tayangan video ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya. Wahai saudara-saudaraku, bagi umat beragama muslim dan non-muslim, marilah kita saling menghargai satu sama lain dan janganlah kita itu saling suka mengadu domba antar satu dengan yang lain, dan jangan suka menghina, jangan suka mencaci apalah di muka bumi ini, karena bumi ini makin lama sudah tua dan ingin rasanya bumi ini meluapkan muntahan tersebut, yaitu berupa apalah, nggak tahu nanti terjadi apa. Perlu diketahui, saya bermimpi, ya ini mimpi ya, cuma sekedar mimpi ya. Di negara Indonesia itu ada kejadian-kejadian yang aneh, yaitu berupa banjir, hujan terus menerus, nggak ada henti-hentinya, tiap bulan, tiap hari, tiap tahun hujan, bencana, dan ada semacam limbah atau gimana, tanah longsor, dan ada suatu di situ ada kerumunan kayak gimana, nggak tahu saya. Itu nanti yang akan terjadi di tahun 2002 ini. Percaya nggak percaya ya Allahu a'lam bishawab. Dan untuk agama Islam, yuk mari kita di sisa umur kita ini, marilah kita berbuat yang baik dan saling menjaga perasaan antara sesama agama, dan tidak boleh menghina, mengejek, membuli ataupun meresahkan masyarakat Indonesia ini. Jikalau kita membuat jikalau kita sering membuat resah masyarakat Indonesia ini, toh kita akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibayar kontan. Alangkah baiknya di sisa umur kita ini pergunakanlah dengan yang baik. Kalau jadi pemimpin yang baik, jangan suka menyakiti rakyatmu, jangan suka mendolimi rakyatmu, berilah kesejahteraan rakyatmu. Jikalau engkau tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sering membuat resah, dan jangan sering membuat statement-statement yang meresahkan masyarakat, yang membuat masyarakat itu terluka, karena engkau lah seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyat dan kembali untuk rakyat, ya kan? Bukan untuk siapa-siapa. Engkau dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat. Janganlah engkau khianati rakyatmu. Jika engkau mengkhianati rakyatmu, maka kau akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Memang di dunia ini kamu memang berkuasa, tapi di hadapan Allah kamu tidak ada apa-apanya. Kita semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya makhluk yang lemah.
makhluk yang doif, yang dorib, yang penuh dengan dosa, dan yang suka mengadu domba, yang suka mengedit ya toh tayangan video-video ini menjadi orang itu masuk penjara, segeralah bertobat ya, segera bertobat sebelum ajal menjemputmu juga. Jika engkau kalau tidak bertobat, maka kelak engkau akan menyesal seumur hidup. Dan untuk yang beragama Islam, mari ayo sama-sama sholat, dirikanlah sholat 5 waktu, tepat waktu, ayo mengaji agar kita kelak mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang saya mau utarakan di sini. Mungkin untuk para penguasa, janganlah engkau jangan seenaknya sendiri. Jika engkau memegang kekuasaan atau semacam kewenangan, dan jangan sekali-sekali rakyatmu menjadi sasaran. Jika engkau menjadikan rakyatmu sasaran, maka celakalah penguasa tersebut dan akan langsung dijungkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibayar kontan. Jika penguasa-penguasa di muka bumi ini menghendaki kemurkaan di dunia ini dan tidak bisa dinasihati, ya sudah, kita hanya makhluk biasanya lepas tangan, ya kan, tidak bisa apa-apa. Mau ngelawan ya tidak bisa, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya bala tentara, ya tidak punya kekuasaan, ya tidak punya. Kita cukup mendoakan saja, semoga para pejabat yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai kekuasaan, berlaku adil dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Allahumma amin. Dan juga untuk para penguasa-penguasa yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, gunakanlah kewenangan tersebut untuk mengayomi masyarakatmu, jangan untuk meresahkan masyarakatmu. Ingatlah, kita hidup itu selalu diawasi oleh Sama Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat atid maupun raqib. Takutlah engkau pada Sang Maha Penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau tidak takut pada Sang Penciptamu, maka engkau tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai hati nurani. Seperti saja nyun sewu ngapunten nggih, beribu-ribu maaf. Kalau tidak punya iman, tidak punya hati nurani, sama saja para penguasa-penguasa tersebut seperti setan atau dajjal. Zaman sekarang itu ngapunten, saya minta maaf sekali. Sekarang di zaman sekarang itu hari demi hari, bulan makin bulan, minggu makin minggu, tahun makin tahun. Ya, saya rasa itu kayaknya mendekati mau yaumul kiamat. Sesama saudara saling baku hantam, ya toh, saling menghasut, saling mengadu domba, ya toh. Itu
tak seharusnya yang terjadi. Seharusnya yang terjadi itu kalau bisa itu diayomi masyarakatnya, ya toh. Tolong masyarakat itu diayomi, apa yang dikemaui masyarakat itu tolong dipenuhi, kata-katanya apa yang dimaui masyarakat itu harus dipenuhi. Jangan seenaknya sendiri kalau jadi pimpinan, jangan ingin memperkaya dirinya sendiri. Toh kalau ingin memperkaya dirinya sendiri, nanti kita bakal masuk ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah tempatnya manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah semuanya, wahai para penguasa dan para pemimpinku yang saya hormati, ayo mari bertobat menuju Sang Pencipta yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi yang lebih baik. Jangan menjadi makin tahun makin bertambahnya tahun, gantinya tahun, jangan makin buruk. Harusnya lebih baik dan gak makin buruk. Pergantian tahun harus makin lebih baik. Jangan tiap hari bikin ulah, tiap hari bikin resah masyarakat. Ini cuma hanya sekedar nasihat saja. Yang kedua, toh umur manusia kan ndak akan lama lagi. Toh saya juga ya ndak akan lama lagi. Mungkin besok atau lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan ndak tahu. Dan semua yang saya saya membuat konten ini, saya ikhlas dari lillahi ta'ala, dari hati nurani saya sendiri, bukan unsur terpaksaan, bukan apa-apa. Di sini saya cuma hanya menasihati saja secara baik-baik. Jika tidak bisa dinasihati ya sudah, ya kan. Kita sudah sama-sama umur tua, Pak, Bu. Janganlah kita itu mikiri dunia, dan janganlah kita itu mau diperbudak oleh dunia. Segeralah bertobat sama Sang Pencipta. Ayo sholat yuk, ayo ngaji yuk, ayo bersedekah yuk, ayo bantu masyarakat yang nggak mampu. Banyak yang masyarakat yang nggak mampu, itunya bantuannya nggak tersalurkan. Banyak itu yang di mana itu Ciamis itu banyak itu lurahnya sampai bangun rumah. Ada suatu masyarakat yang benar-benar dia itu nggak bisa apa-apa, nggak ada laki-laki, anaknya 4 atau 3 atau gimana, nggak ada bantuan sama sekali turun. Nggak tahu ini di daerah Ciamis atau di mana itu, nggak tahu saya. Tolong kalau jadi masyarakat, kalau jadi penguasa itu harus berbuat adil dan bijaksana. Karena kalau nggak adil, semua apa yang ada di dunia ini kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bakalnya nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa nggak takut api neraka itu kayak gimana? Siksanya pedih loh, Pak. Pedih, sangat pedih. Nanti dikira saya game ini cerita apa sama netizen, komentator, ngomong apa ngalur ngidul, nggak ada gunanya kamu. Ya terserah, monggo. Kalau netizen nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Saya hanya manusia biasa, cuma bisa menyampaikan aspirasi saya. Kenapa setiap hari kok timbul permasalahan, banyak konflik? Ya orang-orang itu aja yang berbuat, kenapa kok nggak sadar-sadar? Mudah-mudahan kita doakan aja yang terbaik untuk para penguasa kita. Semoga lebih bisa mengayomi masyarakatnya,
dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan janganlah engkau sekali-sekali menyakiti atau melukai atau membuat statement-statement yang isinya meresahkan masyarakat atau warga negara Indonesia. Toh kita nanti akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat. Bukan kita yang membalas, Sang Pencipta yang akan membalas semua kelakuan kita. Apa nggak takut? Jikalau nggak takut ya nggak apa-apa, silakan saja membuat kemungkaran di muka bumi ini terus dan terus buatlah kemungkaran sehingga masyarakat menjadi makin marah. Maka engkau akan suatu-waktu, wahai para penguasa tersebut yang mempunyai kewenangan, yang membuat statement yang bisa membuat gaduh warga negara Indonesia, engkau akan diazab 7 turunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang mengazab, Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita makhluk lemah. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa. Semoga tayangan ini sifatnya menghibur atau menasihati saja, bukan mengkritik atau menghujat ya. Kalau jadi pemerintahan itu harus mau dikritik, dan kalau tidak mau dikritik ya jangan jadi pemerintahan, jangan jadi menteri ya, jangan jadi presiden ya kan. Kritikan itu adalah suatu membangun ya toh, yang salah dibangun agar benar, jangan salah terus diteruskan, nanti Allah akan murka nanti ya kan. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan mungkin kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, baik video yang pertama atau video-video yang terdahulu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Mari kita berdoa supaya para pejabat-pejabat kita itu sadar akan kelakuannya yang selalu meresahkan masyarakat ya kan. Kita doakan aja yang terbaik buat para pejabat-pejabat kita. Toh kalau nggak sadar-sadar ya kita pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang menanganinya. Dan untuk kami mohon Pak Jokowi, tolong itu yang namanya remunerasi tolong disegerakan, karena sudah waktunya. Untuk yang di provinsi itu kok tidak cair-cair ya kan. Minta tolong sampaikan nasihat ini kepada beliau Pak Jokowi. Sudah 2 bulan yang di provinsi Jawa Timur kok nggak turun-turun mulai tahun ini kok belum turun-turun, kenapa? Dan jangan sampai masyarakat itu membuat murka lagi yang ketiga kalinya. Dan takutlah engkau kepada azab Allah yang sangat pedih. Jikalau engkau nggak takut dengan azab Allah, cobalah engkau kulitmu dinyonyok dengan korek. Gimana rasanya? Itu baru korek, belum panasnya baranya api kayak gimana yang terbuat dari manusia bahan bakarnya. Kita nggak akan sanggup. Kalau kita berbuat dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mohon ampun. Tapi kalau kita berbuat dosa sama sesama manusia, tunggu dulu.
tunggu dulu. Ya kalau manusianya itu mengampuni, kalau enggak mengampuni, waduh, toh urusannya Pak, panjang urusannya. Makanya di sisa umur hidup kita ini, semakin hari makin lama umur kita ini makin nambah, makin nambah, nggak berkurang, nggak ke belakang kan. Kalau ke belakang, mundur ke belakang kan enak. Katakan kalau umur 16 tahun kan enak, nggak meninggal, dan semua makhluk hidup ini sifatnya tidak akan abadi. Nonsen kalau abadi. Kalau ada yang manusia yang hidupnya abadi, saya cium kakinya, kalau bisa abadi loh ya, sehat terus, umurnya apa gitu, nggak sakit-sakitan sampai berapa tahun, entah itu 2000 tahun, 3000 tahun, saya akan mengguru dengan orang itu. Saya cium kakinya, saya cium tangannya. Nonsen, semua orang tidak akan abadi, pasti semuanya akan meninggal dunia, dan semua tingkah laku kita, tutur kata kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bakalnya nanti kita dapat siksaan atau gimana. Dan takutlah engkau wahai para pejabat-pejabat yang suka meresahkan masyarakat, takutlah engkau pada siksa api neraka yang sangat pedih, siksa Allah yang sangat pedih. Oke, dari saya kurang lebihnya, jikalau saya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati netizen, saya mohon maaf. Di para komentator, saya mohon maaf semuanya. Semoga yang menonton tayangan video ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya dari saya. Mungkin jika kalau ada yang menyukai video saya, klik like dan subscribe dan share ya, jangan lupa ke teman-teman. Ini yang terakhir, mungkin saya tidak akan online lagi, nggak tahu umur saya gimana, nggak tahu, karena saya sendiri saya punya penyakit bawaan, yaitu jantung sama epilepsi. Ya mungkin aja kalau Allah memberikan umur yang panjang, digunakan yang baik sebelum ajal menjemput saya. Dan peringatan sekalian untuk para yang lain, segeralah bertobat, dan jangan selalu membuat resah masyarakat, ya kan? Dan kalau tidak mau setiap hari, setiap tahun, setiap bulan ada bencana terus menerus di muka bumi ini. Bencana itu disebabkan oleh apa? Tingkah laku kita sendiri ya sebenarnya ini. Allah itu getem terhadap perbuatan kita. Bencana itu aslinya itu peringatan. Kita itu sudah berkali-kali diperingatkan. Oke? Semoga yang mendengar ini semoga diberikan rezekinya, dan semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ghostbuster. Peace.